lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Itu di AM Media. settingan Bersama saya Mas kelebihan Buan dari reseller lah. meskipun saya punya channel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AM Media bersama saya Mas Boy. Pada video kali ini saya ingin meliput di usaha teman saya yaitu Mas Fadil. Nah, ini adalah usaha minuman segar dan menyehatkan yaitu susu kedelai. Untuk sobat AM Media, pada wawancara kali ini saya bersama Mas Fadil akan sedikit memberikan informasi tentang usaha susu kedelai Mas Fadil. Ikuti saja perbincangan kita sobat AM Media. Selamat pagi Mas Fadil. Gimana pagi, kabarnya? Mas. Baik ya. Alhamdulillah. Gimana akang klimisnya? Alhamdulillah lancar. Oke, pertanyaan pertama sobat AM Media buat Mas Fadil tentang susu kedelai ini, istilahnya perjalanan ya. Sedikit perjalanan, kenapa kok mendirikan usaha susu kedelai ini kok enggak produk misalnya jus atau mungkin teh? Mungkin bisa sedikit diceritakan awal mula berdirinya Akang Klimis. Monggo. Pertama mungkin berdirinya Akang Klimis ini dilandasi apa ya? Saya kan dulu tahun 2020 awal Covid, rame-ramenya Covid ya, rame-ramenya COVID ya. di Madiun itu. Saya pulang dari Malang. Jadi masih mahasiswa waktu itu, saya masih mahasiswa S1 di Brawijaya, Malang. Keren, Brawijaya guys. Ya kebetulan pulang itu ya cari aktivitas, dan kebetulan memang saya baca situasi itu artinya di Indonesia sendiri, di Kota Madiun sendiri, berita-berita ini sangat santer gitu, kenceng banget ya, bahas-bahas kerjaan yang banyak PHK, banyak pemutusan kontrak sepihak dan lain-lain kayak gitu. Nah dari dari situ saya tergerak lah untuk mandiri gitu loh, maksudnya kayak apa ya, maksudnya yang bisa dilakukan sendiri lah. Awalnya nyoba-nyoba juga. Jadi itu awal mulanya. Terus kenapa susu kedelai? Saya baca tren sih Mas. Jadi waktu itu kan memang COVID ini kan tren kesehatan, artinya masyarakat ini seketika gitu loh, seketika saat itu kayak sadar kesehatan itu bener-bener instan gitu loh waktu itu. Yang biasanya mungkin minum atau jajan itu kayak ya wis sembarangan atau apa lah, waktu itu mereka mungkin mulai tren kesehatan itu juga dicek di Google juga, itu sangat-sangat meningkat gitu loh. Jadi mungkin kenapa susu kedelai, mungkin salah satunya alasannya itu. Dan memang kebetulan launching saya pas 2020 Desember itu ya, berarti pas COVID ya, pas rame-ramenya ya. Jadi mungkin angin segar lah buat produk-produk. Apalagi kedelai memang udah ini ya, maksudnya udah kesannya tuh kayak gitu, kayak kesehatan, kayak banget beda kayak misalkan minuman-minuman yang sirup mungkin atau apa kayak gitu, yang tren-tren gitu. Jadi memang waktu itu dibantu juga citranya kedelai ini pamor banget lah gitu. Terus 2020 sampai akhirnya sampai sekarang masih jalan. Awal-awal dulu saya juga jualan itu cuman plastik kecil. Oh iya, itu resepnya bukan turun-temurun. Jadi memang nggak ada apa ya, referensi dari orang tua itu nggak ada. Cuman berarti real bener-bener kita tuh saya tuh waktu itu memang membaca situasi pasar, sama kayak kebetulan saya suka susu kedelai ya. Jadi kayak nyoba bikin gitu loh. Terus kayak saya ngasih ke pasangan waktu itu, ke pacar, ke temen, itu kok enak, ke keluarga suka gitu. Hari nyoba lah bikin resep. Kalau minuman ini kan kalau menurut saya juga ya apa tuh, bukan sekedar untuk kesehatan konsumsi, tapi kan juga dapat dua manfaat lah. Segarnya dapat,
Terus kalau yang suka pecinta susu kan biasanya kalau susu murni kan kadang Iya. tuh enak gitu lah. Tapi kalau kedelai itu ada rasanya gitu ya, Mas ya. Jadi itu sih Mas, salah satunya dulu juga awal-awal buka dulu saya kan belum pakai rasa-rasa. Oh, Jadi masih ori. masih ori ya. Jadi memang murni jawaban untuk produk kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Sebenarnya waktu itu. Kebetulan seiring waktu permintaan kok meningkat, continue, dan mungkin masukan-masukan dari konsumen ini kok mungkin Mas ada tambahan rasa, mungkin ada pilihan kayak gitulah. Itu akhirnya mulai bukan bergeser ya, bukan bergeser, cuman kayak nambah referensi untuk ini nggak cuman produk kesehatan loh, maksudnya kalau bisa sehat terus enak kenapa, akhirnya nyobalah pakai pilihan-pilihan rasa lain. Nah, sampai hari ini akhirnya ada 10 kurang lebih 10 varian rasa dari yang awalnya 1. Berarti 1 botol ini yang berapa liter nih? Ini 600 mili. 600 mili. 600 mili. 600 mili sobat AM Media. Ini ada yang kecil berarti ya? Kemasannya kalau di saya ada kemasan 150 mili, itu plastik. Plastik itu plastik biasa ya? Plastik itu 150 mili. Ada botol 250 mili, jadi lebih kecil dari segini. Ya? Ada botol ini 600 mili sama 1 liter. 1 literan itu plastik. 1 liter itu plastik besar ya? Plastik. Rapi loh saudara, rapi loh sobat media. Kemasannya rapi, terus kalau mau buat konsumsi sehari-hari itu mudah gitu. Terus untuk peminatnya susu kedelai ini sudah mungkin semua kalangan ya biasanya. Peminat susu kedelai itu sementara hari ini itu, dulu saya ngiranya dulu itu mungkin orang-orang tua yang udah mulai ini loh, mulai sadar kesehatan apa kayak gitu. Tapi seiring waktu gitu, setelah pandemi Covid itu kebetulan tren anak-anak muda bahkan dari anak SD itu udah ke arah kesehatan ya, termasuk susu kedelai. Jadi banyak pelanggan saya itu yang memang mulai dari anak kecil sampai lansia ada, sampai 60-70 itu ada yang sering beli. Terus untuk pertanyaan kedua Mas, tadi kan ya sudah sedikit dikasih jawaban di awal ya, jangkauan market untuk ini memang tidak untuk anak-anak ya, berarti untuk semua kalangan ya? Untuk semua kalangan. Berarti tidak ada efek samping, maksudnya gimana itu nggak ada ya? Tidak ada. Mungkin kalau jangka panjang sih, untuk balita jangan ya Mas ya, mungkin karena balita kan masih bagus ASI, karena kebanyakan enggak kebanyakan sih, banyak juga itu pelanggan saya itu ibu sui terus ibu hamil gitu. Kalau ibu hamil sih masih nggak apa-apa, cuman kalau balita ya baiknya masih ASI dulu sih, maksudnya jangan digantikan baik susu sapi maupun susu kedelai. Terus yang ketiga ini pertanyaan ini, untuk kisaran omset itu kira-kira dari berdirinya sampai sekarang itu sekitar berapa Mas? Dari awal buka mungkin ya rata-rata per bulan aja lah ya, mungkin rata-rata per bulan dulu awal-awal gitu aja, rata-rata per bulan itu 4-5 juta. 4-5 juta. Wah, omset keren guys. Keren. Jadi tips dan trik untuk misalnya kalau untuk menyimpan susu kedelai yang baik berapa hari atau gimana? Mau diceritakan. Kalau nyimpan susu kedelai itu baiknya kalau setelah dari produsen, artinya dikirim gitu ya, konsumen itu dikirim di kondisi belum masuk kulkas gitu, itu hanya bertahan 7-8 jam. 7-8 jam normalnya. Alangkah baiknya berarti setelah dari misalnya kalau saya jadi penjual gitu misalnya, itu harus disimpan di, kalau pengen lebih awet di kulkas. Kalau di kulkas itu bisa sampai 2 hari. Asal setelah masak, nunggu dingin, masuk kemasan, langsung masuk kulkas. Jadi jangan kondisi panas dikemas, itu juga lebih cepat rusak susunya. Rusak susunya. Gitu, ya. Kualitasnya menurun ya. Pecah kalau susu kedelai itu. Terus pertanyaan kelima ini nanti
punya pertanyaan terakhir Mas. Mm-mm. Ke depan ini susu kedelai Akang Klimis ini mau dibawa kemana misalnya, atau buat kemitraan atau buat franchise atau mungkin Mm-mm. buat cabang mungkin, tujuan kedepannya gimana rencana? Untuk kedepannya kalau dibilang cabang sih mungkin belum ya Belum. Mas, cuman kita memang open untuk kemitraan itu dropshipper Nah. sama reseller. Jadi kalau sistemnya reseller itu kita beli dulu. Jadi mungkin teman-teman yang mau nyoba jualan susu kedelai dan ngambil punya kami, nanti bisa beli dulu. Itu sistem reseller tuh kayak gitu. Jadi beli dulu, mungkin ada minimal ordernya berapa, nanti Dikasih silakan di-chat aja. harga member di sendiri ya. Ada minimal order sekian dapat harga Potongan harga ya. potongan. Nah, nanti reseller bisa jual harga normal kayak gitu. Itu reseller. Ada lagi dropshipper, itu sistemnya mereka open PO, ya. open PO biasanya di WA atau di grup atau di Instagram, itu terserah. Jual katalog ya. Jual katalog, bener, jual katalog. Nanti begitu ada pesanan dilempar ke kami, baru kami ngirim produknya langsung ke customer. Jadi nanti langsung kita profitkan ke yang dropshippernya. Gitu. Jadi tinggal pilih untuk usahanya Mas Fadil Akang Klimis ini kedepannya. Nah, ya sudah, bukan kedepannya, ini sudah berjalan ya Mas. Sudah berjalan. Sistem kemitraan baik reseller maupun dropshipper tinggal pilih. Kalau belum mempunyai cukup modal, pengen nyoba keuntungan di susu Akang Klimis, bisa jadi dropshipper. Tapi kalau sudah mempunyai modal, mungkin bisa lebih ingin mendapatkan keuntungan dari susu Akang Klimis dan dapat manfaatnya, jadi reseller. Tinggal pilih, monggo. Sekarang season terakhir yaitu Mas Fadil mempromosikan usaha Akang Klimis kepada Sobat AE Media, agar siapa tahu teman-teman Sobat AE Media di channel ini mungkin berminat dengan Akang Klimis ini, mau beli di mana, di medsosnya di mana, atau mungkin jadi reseller, bagaimana caranya, atau mungkin tokonya Mas Fadil itu di mana. Monggo silahkan. Untuk teman-teman yang mau susu kedelai Akang Klimis, bisa diorder di Instagram kami @susukedelai.akangklimis. Untuk WhatsApp-nya kita bisa langsung stay on 24 jam. Itu 081 71 71 71 051. Untuk info kemitraan langsung bisa hubungi ke Instagram atau ke WhatsApp terkait. Lalu untuk rasa dan kemasan, untuk tadi udah saya jelaskan, susu kedelai kami ini ada kemasan 150 ml, kemasan plastik ya. Untuk 250 ml kita ada botol, ada 600 ml seperti yang saya pegang ini kemasan botol. Juga ada kemasan 1 liter, itu kemasan plastik. Nah, jadi untuk rasanya, wah ini ada banyak, ini rasanya agak lupa ini. Saking banyaknya teman-teman. Saking banyaknya. Untuk rasanya kita ada original, vanilla, mocha, coklat, matcha, durian, strawberry, pisang, taro, dan juga ada kurma. Jadi biasanya kalau kurma kan susu sapi basicnya. Kalau ini saya bikin susu kedelai tapi ada varian kurma kayak gitu. Jadi untuk pemesanan bisa langsung hubungi Instagram atau hubungi WhatsApp terkait, atau bisa langsung ke alamat kami di Jalan Ngebong, depannya Kopi Cong. Itu di Maps ada sih, di Maps ada susu kedelai Akang Klimis. Cari aja di Madiun. Ya, nanti saya cantumkan alamat lengkapnya di deskripsi Sobat AE Media ya. Oke Mas Fadil, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali ini sedikit mengganggu aktivitas Mas Fadil hari ini. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini jika bermanfaat buat kalian pada media sosial lainnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video informasi usaha UMKM bisnis di sekitaran Karisidenan Madiun dan di luar Madiun. Nanti kami akan upload dengan berbagai cara video yang kami sajikan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.
Tetap semangat, saya doakan kalian sehat dan rezeki kalian lancar. Salam dari Madiun, salam dari Kampung Pesilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.